Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Jamaah sekalian dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kegiatan kultum subuh dimulai, akan kami sampaikan beberapa informasi. Informasi yang pertama yang bertindak sebagai penceramah subuh pagi hari ini adalah beliau Ustaz Muhammad Fatih Imamuddin LC. Sedangkan yang bertindak sebagai penceramah tarawih nanti malam adalah beliau Bapak Dwi Admoko. Informasi yang berikutnya, perolehan infak pada tarawih tadi malam adalah sebesar Rp626.337. Semoga muslimin yang telah menginfakkan hartanya mendapatkan balasan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Informasi yang terakhir, kami masih membuka peluang bagi jamaah untuk berinfak dalam rangka membiayai kegiatan Ramadan di Masjid Al-Riyad. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Syukran jazakumullahu khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau Ustaz Imamuddin kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang kami muliakan, Alhamdulillah hanya kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala yang patut untuk kita haturkan kepada Tuhan kita, kepada Rabb kita Allah Subhanahu wa taala, di mana bisa kita hitung masing-masing berapa kali sudah Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita. Kalau hari ini berarti real, pagi ini setelah tadi malam jamaah tarawih, berapa kali kita diberikan kesempatan untuk bertemu dengan bulan Ramadan dan berpuasa di bulan Ramadan. Itu bisa kita hitung masing-masing sudah berapa kali paling tidak sejak kita balik. Ini adalah puasa kita keberapa, bulan Ramadan kita keberapa. Padahal dalam satu bulan Ramadan saja, seperti nanti yang akan dibahas oleh para kiai, para ustadz, para alim di atas mimbar ini dan mimbar-mimbar yang lain, itu dipenuhi dengan berbagai fadilah dan keutamaan dan barokah yang tidak terhingga. Itu baru sekali, apalagi kita yang sudah mengalaminya berkali-kali. Maka untuk merealisasikan kesyukuran kita kepada Allah, kembali bapak-bapak ibu sekalian, mari kita munculkan semangat. Kita jadikan Ramadan ini adalah Ramadan terbaik yang pernah kita jalani. Salat dan salam tidak lupa kita sampaikan pada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, serta kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya hingga hari kiamat kelak. Pada mimbar pertama di bulan Ramadan kali ini, bapak-bapak, ibu sekalian yang berbahagia, izinkan di sini kami mengingatkan sebuah hadis yang barangkali sering kita perdengarkan bersama, tapi memang merupakan hadis yang menjadi kunci dari seluruh amalan kita. Hadis yang sangat unik karena yang meriwayatkan dari golongan sahabat hanya Umar bin Khattab saja, di mana Nabi Muhammad SAW bersabda, innamal a'malu binniyati, sesungguhnya amalan itu tergantung dengan niatnya. Semua amalan yang kecil dan besar tergantung dari niat. Dan ini lagi-lagi sangat relevan pada ibadah puasa. Kalau sholat, misalnya sholat subuh yang baru kita laksanakan tadi,
masih bisa dilihat orang, masih bisa dinilai orang. Oh, wah, ini bapak ini gerakannya sangat baik ya. Oh, ya, ibu ini bacaannya sangat fasih. Wah, mas ini sangat rajin ke masjid. Banyak poin-poin yang bisa dinilai dan dilihat oleh manusia. Dan ini ya, bisa menghilangkan hal-hal seperti ini, bisa menghilangkan atau bahkan merampas esensi dari sebuah peribadatan, yaitu amal soleh, pahala dari Allah. Nauzubillah. Nah, puasa ini unik Bapak-bapak Ibu sekalian, di mana di dalam sebuah diskusi Allah Subhanahu wa taala tegaskan, innas shauma li wa ana ajzi bihi. Puasa itu adalah milik dan aku sendirilah yang akan memberikan balasan puasa itu kepada hamba-hamba. Di antaranya para ulama memberikan syarah penjelasan dari hadis ini, bahwa apabila amalan-amalan umat Islam itu biasanya minimal dikali 10 dan maksimal dikali 700 untuk sebuah amalannya, maka puasa itu pelipat gandaannya bisa tidak terhingga. Bapak-bapak, ibu sekalian, jamaah salat subuh rahimakumullah. Nah, disinilah posisi niat itu akan menentukan kualitas dan balasan untuk puasa kita. Selain niat, kita bahas yang sederhana dulu, yaitu kualitas puasa. Puasa dimulai dari hanya yang menggugurkan kewajiban saja, hanya yang tidak makan dan minum saja. Ada yang puasa mulutnya, yang menjaga mulutnya dari berkata yang tidak, yang menjaga perbuatannya dari perbuatan tercela, yang menjaga matanya. Semakin baik kualitas puasanya, maka semakin besar pahalanya. Dan pada mimbar ini akan kita bahas tentang kualitas niat. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, bukannya niat itu sama saja, pada hakikatnya masing-masing kita itu ternyata memiliki kualitas niatan yang berbeda-beda, yang mana itu ditentukan dari kualitas keimanan kita. Dalam sebuah hadis, Nabi Muhammad SAW mengingatkan Khalid bin Walid ketika berseteru dengan Abdurrahman bin Auf. Nabi Muhammad bersabda, la tasubbu ashabi, wahai Khalid, hati-hati kamu kalau berbicara dengan kaum muhajirin. Ya, meskipun Khalid juga dari Mekah. Dengan ashabibunal awalun, karena Abdurrahman bin Auf termasuk salah seorang yang sudah dijamin masuk surga, 10 orang yang dijamin masuk surga. Kenapa seperti itu? Falau anna ahadakum anfaqa misla uhudin dhahaba. Wahai Khalid, ya, orang-orang yang seliting denganmu, yang satu angkatan denganmu, yang kualitas keislamannya sama dengan kamu, kalau berinfak emas sebesar gunung Uhud, ma balagha mudda ahadim wala nasifahu, pahalanya itu tidak mencapai setengah mud pahala infak Abdurrahman bin Auf dan senior-senior kamu. Jadi perbandingan pahalanya sangat luar, itu diantara para sahabat, Bapak-bapak Ibu sekalian. Itu diantara para sahabat ada perbedaan kualitas ataupun hasil dari amal. Amalannya sama, infak. Amalannya sama, infak. Tapi kalau Khalid bin Walid berinfak emas sebesar gunung Uhud, pahalanya jauh lebih sedikit
daripada Abdurrahman bin Auf kalau infak gandum sebesar setengah mud, yaitu sebesar 1 tangkup tangan kita. Di sini para ulama mencari di mana letak perbedaannya selain keutamaan-keutamaan as-sabiqunal awalun dan seterusnya. Maka didapatkan jawabannya diantaranya adalah tentang kualitas iman yang ada di dalam masing-masing kita. Bapak-bapak, ibu sekalian rahimahullah. Memang terkadang ketika kita membahas tentang iman ini seperti sesuatu yang kabur, seperti sesuatu yang abstrak, karena memang iman itu bukan benda yang bisa kita lihat, bukan benda material. Namun di antara penjelasan tentang iman yang paling mudah kita cerna di antaranya adalah ikrar dari Nabi Muhammad SAW dalam surat Al-An'am ayat 162, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul," katakanlah wahai Nabi Muhammad, "Inna sholati," sesungguhnya ritualistik peribadatanku seperti halnya sholat, "wa nusuki," dan persembahan-persembahanku seperti halnya penyembelihan, "wa mahyaya," dan seluruh kehidupanku, "wa mamati lillahi rabbil alamin," itu adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Untuk mengetahui kualitas keimanan seseorang, kita hanya tinggal bertanya kepada diri kita masing-masing. Dari ikrar di atas, sudah berapa persen yang sanggup untuk kita realisasikan? Kalau sholat, kalau nusuk, itu tidak ada kompromi. Semua peribadatan harus diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun kadang-kadang kita sering kejeglong dalam wa mahyaya, bahkan wa mamati, dalam kehidupan dan kematian kita, di mana kita masih sering terbolak-balik mengenai tujuan hidup kita di dunia. Maksudnya kita jadikan apapun selain Allah sebagai tujuan hidup kita, kadang secara tidak sadar. Maka bapak-bapak, ibu sekalian rahimahullah, di bulan Ramadan kita yang kesekian ini, marilah, walaupun mohon maaf mungkin klise ya, kita tingkatkan kualitas keimanan diantaranya melalui ilmu. Kita ketahui siapa itu Allah, apa saja perbuatan-perbuatan Allah, apa saja karakteristik dan sifat-sifat yang melekat pada Allah, apa saja kewajiban hamba kepada Allah, apa tujuan kita hidup di dunia, dan seterusnya dan seterusnya, yang itulah kunci dari keimanan. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang berbahagia, marilah kita bersama di bulan Ramadan kali ini kita coba dapatkan bukan hanya menggugurkan kewajiban puasa, tapi kita coba bagaimana menghadirkan puasa yang betul-betul berkualitas dengan diiringi keimanan yang baik. Caranya adalah menjaganya dengan ilmu. Mari kita hadiri kajian-kajian ilmu, kita perdengarkan kajian-kajian keilmuan, dan kita pertebal keimanan kita semua. Ini yang bisa kami sampaikan pada pagi hari ini. Kalau ada salah dan kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.